Mereka datang dari timur, utara, dan tenggara, ditemani angin dan udara. Mereka serupa puzzle yang terserak. Dengan tangan tulus dan telaten mereka disusun serupa kain perca yang pasrah, untuk disulam dan disatukan oleh modul dan agenda sebagai kitab-kitab kepemimpinan. Kelak satu persatu kitab kepemimpinan itu akan kembali mereka buka dan kunyah sebagai ilmu yang tak menyisakan ampas dan remah, agar mereka tak hanya menjadi pemimpin tetapi juga malaikat bagi Wanua atau Banua dan distrik, tempat kampung asal muasal kedatangan mereka. Ruang kelas, di layar ponsel dan laptop argumen saling salib menyalip. Pemimpin tidak hanya penting diajari cara menjelaskan, tetapi juga harus mahir menjawab sejuta tanya dari 7 penjuru angin. Terlebih jika yang bertanya adalah rakyat yang hatinya koyak oleh kekuasaan yang diselenggarakan. Demikianlah, pemimpin harus tahu cara merenung dan menepi dari hingar-bingar kuasa uang yang menjebak dan menipu, agar kaula tak bebal kepalanya dengan syakwa sangka. Berikan kepadaku pemimpin yang diam-diam bergetar hatinya mendengar suara malam yang menelisik masuk di sudut surau di bawah pohon yang keropos, dan menua itu di samping lapangan tenis. Pemimpin yang telinganya peka pada degup malam dan suara serangga sebagai suara rakyat yang merintih karena terluka oleh kekuasaan yang pongah. Bukan bising nyanyian dari arena festival kepongahan kuasa yang mengandalkan lambang pernak-pernik jabatan yang melekat di baju wangi hasil keringat rakyat sendiri. Kabarkan kepada aku bahwa bingkisan kudapan dari Manado, Bulukumba, Takalar tak lagi tersisa di ruang makan asrama yang licin lantainya, dan bising kesir sayap lalat sambar menyambar. Juga sejuta tanda tanya sebelum kita sampai pada ayam bakar tolping di sayap dada dan paha butagoa, ditemani kopi dan pisang goreng racikan tangan kekasih. Atau tentang kisah ibu-ibu yang memoles gincu di bibir tosil saat kita diskusi tentang judul lagu yang akan engkau nyanyikan menggunakan mic yang loudspeakernya cempreng dan soak. Setelah sebelumnya kita berziarah ke makam para kekasih Tuhan tanpa suara selain mantra sebagai biring kanaya. Sesaat sebelum Pacerakang memanggil kita ke dalam lambung malam yang khusyuk ditingkahi gemuruh pesawat yang mendarat di atas kepala, tiba-tiba kita tercengang mendapati kabar duka muncul di layar ponsel. Malam itu kita menyatu dalam doa yang mengepul ke langit malam oleh kepulangan ayah saudara kita sendiri yang pamit saat anaknya masih berjibaku dengan modul dan berduel agenda. Atau tentang saudara kita yang anaknya merengek kesakitan di rumah nun jauh dari Pacerakang dan memintanya untuk pulang sekedar mendapati pelukan seorang ibu. Biarlah kita di sini 21 hari saling berpelukan dalam keringat tulus para pemimpin yang sejatinya adalah abdi, agar para kekasih yang kita tinggal setia menyulam doa kepada kita yang kelak tidak akan menjadi abdi yang silau matanya dan bebal juga berjelaga, bahkan tumpul hati nuraninya. Amboi saudaraku, kumohon kepadamu, berikan kepadaku senyum anak-anak negeri dari Manado, Mapi, Halmahera, Sidrap, Pangkep, Bulukumba, Takalar, dan Selayar.
senyuman anak negeri yang berani berteriak lantang. Telah datang pemimpinku yang setia meminjam tangan Tuhan untuk mengelus-elus kepala kami dengan cinta dan ketulusan. Biar aku bisa menyampaikan pesan kepada para tetua dan leluhur kita dengan kata-kata yang berakhir pada Biringkanaya, mungkin sebagai mantra, juga sebagai doa seorang hamba yang setia menangis dan meronta-ronta nuraninya melihat penderitaan sesamanya. Seorang abdi, juga pemimpin, tidak saja terikat oleh surat keputusan, tetapi terikat oleh cinta dan sumpahnya di bawah kitab-kitab keagungan Tuhan. Pemimpin yang siap memeluk rakyatnya yang menangis dan merintih-rintih oleh penderitaan dan kesengsaraan. Pemimpin yang ijab kabul pelayanannya ditekan dengan pacerakan yang dialirkan dari darahnya sendiri. Pemimpin yang tegak lurus setelah dilantik oleh Tuhan yang sungguh maha tinggi, melampaui segala pejabat dan jabatan. Biringkanaya, Makassar, 20 Juni 10 Juli 2023.